فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang Qasasul Quran atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang kisah Nabiullah Ismail alaihi salam. Maka pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim dan juga Ismail alaihi salam untuk membangun Ka'bah. Dan telah kita sebutkan bahwasanya Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim itu pertama nempel dengan tanah, tidak ditinggikan sebagaimana sekarang. Kalau sekarang kan agak tinggi, makanya kalau mau masuk ke Ka'bah itu kan ada tangganya. Kalau di zaman Ibrahim nempel dengan tanah. Kemudian juga di zaman Nabi Ibrahim pintunya itu ada dua, ya. Yang sekarang kan cuma ada satu, ya. Jadi dulu dua, satu yang tempat sekarang, satunya di sebelahnya, di seberangnya. Baik, dan bentuk Ka'bah ya dahulu itu adalah seperti huruf D besar, bukan segi empat sekarang, ya. D besar, makanya ada lengkungan yang sering disebut dengan Hijr Ismail, ya. Nah, padahal itu sebelumnya adalah masuk dalam Ka'bah. Dan telah kita sebutkan alasan kenapa orang-orang Quraisy pada waktu itu membangun Ka'bah hanya kotak saja, sementara ada bagian Ka'bah yang hanya diberi tanda dengan lengkungan. Itu disebabkan ketika mereka membuka donasi untuk pembangunan Ka'bah, mereka mensyaratkan agar uang yang diberikan atau uang yang dipakai untuk membangun Ka'bah haruslah dari harta yang halal. Dan mereka mempersyaratkan tidak boleh uang yang dipakai itu berasal dari hasil zina, ya. Begitu juga bukan dari hasil riba, dan juga bukan dihasilkan dari kezaliman terhadap orang lain. Nah, ketika harta halal yang dimiliki oleh orang Quraisy tidak cukup untuk membangun sebagaimana bangunannya Nabi Ibrahim, akhirnya yang ada ini aja segi empat
kemudian mereka kasih tanda lengkungan yang disebut dengan Hijr Ismail, yang menandakan di situ adalah Ka'bah juga masuk dalam bagian Ka'bah. Maka di akhir pertemuan yang lalu, ya, di sini kita mengetahui bahwasanya sejak zaman jahiliyah dahulu, ini kan belum ada Islam, Nabi kita belum diangkat menjadi seorang rasul pada waktu itu. Ya, waktu itu umur beliau 35 tahun ketika terjadinya renovasi Ka'bah. Artinya belum ada wahyu turun kepada beliau. Tetapi ternyata orang-orang jahiliyah itu sudah menganggap bahwasanya uang riba itu adalah uang yang tidak halal, uang yang buruk, hasil yang buruk. Baik, dan anak menjanjikan kita akan sedikit bahas terkait masalah ini sebelum kita lanjutkan tentang kisah Ismail. Ya, maka ketika di zaman jahiliyah sudah terjadi praktek riba, ya, dan di antara yang mempraktekkan riba ini juga paman Nabi SAW, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, maka Nabi SAW pun ya melakukan gerakan anti riba. Disebutkan ketika musim haji, ya, di padang Arafah, Nabi SAW berkhutbah menghapuskan semua praktek riba. Dari Amr bin Al-Ahwas radhiyallahu anhu, beliau mendengar khutbah Nabi SAW ketika di Haji Wada. Di antara yang beliau sampaikan, ala inna kulla riban min ribal jahiliyah maudu', lakum ru'usu amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamun. Ketahuilah bahwa semua bentuk riba jahiliyah itu dibatalkan. Kalian hanya mendapatkan harta pokok kalian, kalian tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi. Nah, maka dalam riwayat yang lain, ya, beliau juga mendeklarasikan bahwasanya riba pertama yang beliau batalkan itu adalah riba Abbas radhiyallahu anhu, yang merupakan paman beliau sendiri. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengutip khutbah Nabi SAW, wa ribal jahiliyah maudu'un wa awwalu riba adauhu riba Abbas ibni Abdul Muttalib. Ya, jadi kata Nabi SAW, riba jahiliyah semuanya dibatalkan, dan riba pertama yang aku batalkan adalah riba milik Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, semua itu dibatalkan. Ya, jadi gerakan anti riba itu sudah ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, telah kita sebutkan tentang dosa riba kemarin ada 4 poin, ya. Yang pertama, terlaknat, ya. Orang yang mempraktekkan riba itu terlaknat. Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadis beliau bersabda, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, yang menulis transaksi, dan juga 2 saksi transaksi riba. Semua ini terlaknat. Ya, Nabi mengatakan mereka semua sama, artinya sama-sama mendapatkan dosa dan laknat. Baik, maka ketika sudah mendapatkan laknat itu kan artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka adanya ancaman laknat seperti ini menunjukkan bahwasanya itu dosa besar. Dan yang kedua, ternyata riba sendiri itu memang disebutkan dalam deretan dosa-dosa besar. Jadi dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan 7 dosa besar. Ya, ketika Nabi SAW menyebutkan ijtanibus sab'an mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Maka para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, asyirku billah, syirik, was-sihru, sihir, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak,
wa aklur riba, dan memakan riba, ya. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim, ya. Kemudian wa tawalli yaumaz zahf, ya, kabur dalam medan peperangan, ya. Dan yang terakhir adalah menuduh wanita baik-baik, ya, berzina. Nah, ini adalah 7 dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis, dan yang disebutkan diantaranya adalah makan riba, makan harta riba. Baik, maka secara jelas Nabi SAW mengatakan bahwasanya memakan riba itu hukumnya termasuk dosa besar. Kemudian juga di antara yang menunjukkan dosa besarnya riba itu adalah dosa yang paling kecil itu seperti berzina dengan ibunya, ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba salasatun wa sab'una baban." Riba itu ada 73 pintu. Aisaruha mislu ayyankihar rajulu ummah. Ya, yang pintu riba yang paling ringan itu seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya. Yang berzina dengan ibu itu dosa besar, jelas. Dan itu yang paling ringan, ya. Dan masih ada pintu-pintu yang lain, ya. Yang paling ringan aja seperti itu, ya, apalagi yang paling berat, ya. Makanya sebagian ulama menyatakan bahwasanya riba itu lebih parah daripada zina. Riba lebih parah daripada zina. Nah, dan yang keempat, tersebarnya riba itu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah." Ketika zina dan riba dilakukan terang-terangan di masyarakat, ya, berarti mereka telah menghalalkan azab Allah untuk ditimpakan kepada mereka. Maka praktek riba itu mengundang azab Allah Subhanahu wa taala, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya riba itu merupakan dosa besar. Kemudian kita sudah sebutkan hukuman riba, ya kan, dalam 5 fase kehidupan. Ya. Jadi Allah memberi hukuman bagi pelaku riba tidak hanya di akhirat namun juga di dunia. Ya, maka kita simak 5 fase hukuman bagi pelaku riba. Fase pertama adalah hukuman ketika di dunia, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengancam akan membinasakan riba. Ya, Allah berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Apa maksud memusnahkan, membinasakan riba? Ya, pertama bisa jadi orang yang pelaku riba ini, ya mungkin awalnya dia memiliki banyak harta, ya, tapi nanti Allah akan hancurkan itu semua. Dan betapa banyak, ya, orang yang, ya, gawiannya, pekerjaannya berhubungan dengan riba, awalnya dia memang sukses, ya, tapi lama kelamaan asalnya punya rumah, punya mobil, yang terjadi apa? Mobilnya terjual, rumahnya terjual, dan akhirnya apa? Ngontrak aja, dan itu banyak, ya. Atau kalaupun tidak hilang hartanya, maka Allah akan cabut keberkahan dari harta tersebut, ya. Dan di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kapan Allah akan membinasakan riba tersebut. Bisa jadi seseorang, ya, akan dicabut hartanya ketika menjelang akhir hidupnya, di masa tuanya yang harusnya dia fokus untuk beribadah kepada Allah, ya, tapi justru tersibukkan dengan hutang di mana-mana misalnya. Nah, itu disebabkan karena perbuatan dia yang berinteraksi dengan riba, ya. Maka jauhi sejauh-jauhnya yang namanya riba. Dan betapa banyak kawan-kawan kita cerita, ya, ketika
mereka berkutat dengan transaksi riba, hidup mereka tidak tenang. Tapi setelah mereka bisa berhasil berlepas diri dari riba tersebut, maka hidupnya tambah berkah, tambah tenang, dan seterusnya. Baik, nah ini hukuman di dunia. Adapun yang kedua adalah hukuman di alam kubur. Ya. Jadi disebutkan pemakan riba mendapat ancaman hukuman di alam kubur, di alam barzakh, ya, dalam bentuk berenang di sungai darah. Nabi SAW pernah menceritakan mimpi beliau. Jadi dalam mimpi tersebut beliau melihat kejadian aneh, ya, aneh sekaligus menakjubkan. Salah satu yang beliau lihat dalam mimpi beliau yaitu kami, ya, jadi Nabi dengan malaikat mungkin, kami mendatangi sungai dari darah, yang mana di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan, dan satu lagi berenang di tengah-tengah sungai. Ketika orang yang berenang dalam sungai darah tersebut hendak keluar ke tepian, maka lelaki yang berada di pinggir sungai segera melemparkan batu ke dalam mulutnya, ya, sampai dia terdorong kembali ke tengah sungai, dan begitulah seterusnya. Nah, ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat, ya, siapa orang yang tadi dilempari dengan batu sampai kembali ke sungai darah? Ya, kata Jibril atau kata malaikat, walladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba. Orang yang kamu lihat berenang di sungai darah itu adalah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. Nah, disebutkan, ya, oleh para ulama ini adalah termasuk azab kubur. Ya, berarti di padang di alam barzakh, ya. Baik, yang ketiga, ini kan fase ketiga, berarti hukuman ketika dibangkitkan dari alam kubur, ya. Jadi hukuman berikutnya bagi pemakan riba, mereka akan dibangkitkan dari kuburnya seperti orang sakit ayan, ya, seperti kerasukan setan, ya. Jadi ketika manusia dibangkitkan, ya, dari kubur mereka, nah, sebagian mereka itu memiliki kondisi-kondisi khusus. Kan orang yang misalnya tidak adil di antara para istri, ada tanda khususnya, ya, timpang, ya. Orang yang memindahkan batas tanah, ya, disuruh untuk memanggul itu 7 lapis tanah. Orang muslim, ya, yang mana mereka berwudu, maka akan terlihat cahaya, ya, di wajah mereka bekas asar wudu, ya. Nah, ternyata pemakan riba juga memiliki ciri khusus ketika mereka dibangkitkan, ya, yaitu seperti orang mabuk, ya, orang ayan, kerasukan, dan seterusnya. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ya. Orang-orang yang makan riba tidak dibangkitkan melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Ya, seperti itu modelnya. Jadi mungkin jalannya enggak normal, sempoyongan, dan seterusnya. Kemudian keempat, hukuman di padang mahsyar, ya. Dan ini adalah hukuman yang paling menakutkan bagi mereka pemakan riba, yaitu mereka akan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya ditantang oleh Allah berperang, ya. Jadi lawannya Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkanlah untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya. Ini ada harapan menang, dan yang dilawan Allah dan Rasulnya, ya. Pada waktu itu seseorang sangat membutuhkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, tapi justru Allah memerangi dia.
Bahkan disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini, yuqalu yaumal qiyamah liakilir riba. Besok pada hari kiamat akan dikatakan kepada para pemakan riba, khudh silahaka lil harb, ambil senjatamu untuk berperang. Ya, bayangkan. Ya, jadi bayangkan pada waktu itu semua ya manusia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi justru ada yang ditantang untuk perang dengan Allah. Makanya ada di zamannya Imam Malik rahimahullah. Jadi ada seseorang yang melihat kejadian aneh sehingga dia mengucapkan sumpah untuk menceraikan istrinya. Ya, yaitu ada orang yang minum khamar, mabuk. Ya. Maka ketika dia mabuk, dia menyiramkan khamar itu ke kepalanya. Ada juga yang mengatakan sampai air kencingnya. Ya. Dan dia berusaha untuk menggapai bulan gitu. Ini jelas orang mabuk kayak gitu kan. Maka melihat kejadian itu, orang tersebut merasa betapa buruknya khamar. Ya. Sampai membuat orang yang waras menjadi tidak waras. Ya, seperti orang gila. Maka seketika itu dia mengatakan, imraati talik in kana yadkhulu jawfa ibn adam ashaddu minal khamar. Istriku itu tertalak jika ada benda yang masuk ke perut manusia yang lebih jelek daripada khamar, karena dia menganggap buruk sekali ini khamar. Menganggap itu adalah benda yang paling buruk yang masuk ke dalam perut seseorang. Ya. Maka selesai mengucapkan ini, ya, dia pun nyadar nih, wah, ini istriku ini tertalak atau enggak? Ya, maka dia pun datang konsultasi kepada Imam Malik, ya. Dia bingung apakah sumpahnya terlaksana ataukah batal. Ya, artinya ketika ada benda haram yang lebih jelek daripada khamar, maka otomatis istrinya tertalak. Ya. Maka dia pun mendatangi Imam Malik. Ternyata Imam Malik mengatakan minta waktu. Ya, pulanglah, saya akan pelajari dulu masalahmu. Baik, nah karena ini bukan permasalahan gampang ya. Masalah hubungan suami istri. Jadi perlu belajar. Maka ketika dia ketemu lagi dengan Imam Malik, ya beliau mengatakan imra'atuka talik. Ya. Istrimu tertalak. Ya. Kenapa? Saya telah membuka-buka Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan aku tidak menjumpai ada barang haram yang lebih buruk daripada riba. Alasannya kenapa? Karena Allah mengumumkan perang menentang riba. Ya. Artinya zina tidak ada yang ditantang untuk perang. Ya. Tapi ternyata satu-satunya yang ada ya ancaman ditantang perang oleh Allah itu adalah riba. Maka riba adalah yang paling buruk yang masuk ke dalam perut manusia. Ya. Baik. Nah, ini adalah di padang mahsyar. Dan yang kelima ya yaitu hukuman setelah hisab. Hukuman setelah hisab bagi pemakan riba adalah ancaman neraka. Ya, mereka terancam neraka karena mereka pelaku dosa besar. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus dia berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, ya, sebelum datangnya larangan, dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Adapun orang yang kembali mengambil riba setelahnya tak diharamkan, maka itulah orang-orang yang penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ya, dan sudah kita sebutkan maksud kekal di sini ada beberapa takwilan. Pertama, bagi mereka yang menghalalkan. Setelah jelas bagi dia itu adalah haram, ya. Atau maksud kekal di sini adalah dalam waktu yang
lama, ya. Karena kalau kita gabungkan dengan dalil-dalil yang lain, selama seseorang memiliki iman dalam hatinya, maka dia pasti akan keluar dari neraka. Baik. Masalah riba ya, sedikit ya kita bahas ini ya. Nanti karena tinggal kisah penyembelihan Ismail saja yang tertinggal, jadi insya Allah sempat. Cuman masalah riba banyak yang tidak tahu. Riba ada dua. Hutang piutang, jual beli. Riba pada jual beli. Hutang piutang gimana ribanya? Ya, kita pinjam uang dari kawan kita 1.000.000, bayarnya lebih. Ya, 1.100.000 dan seterusnya. Ini riba. Baik, kita pinjam uang di bank, nanti ada bunganya. Ya kan? Maka ini riba. Kita nabung di bank, ada bunganya. Bunga ini riba atau enggak? Kenapa? Kan kalau kita minjam dari bank, ya, kemudian kita bayar, misalnya kita pinjam 1.000.000, bayar 1.500.000, jelas riba, karena hutang piutang di situ. Baik, sekarang kita nabung di bank, dapat bunga, bunganya riba atau bukan? Kenapa? Baik, kita nabung. Jadi harus dipahami, ketika kita nabung ke bank, itu hakikatnya bukan wadiah, bukan nitip, enggak. Kita ngutangin bank. Ya, hakikatnya adalah ngutangin bank, walaupun dengan bahasanya wadiah lah, apalah, ya kan. Walaupun akhirnya bunganya disebut apa? Bagi hasil lah. Ya, tapi kalau kita koreksi, ya itu tidak sesuai dengan akad mudharabah ataupun wadiah. Baik, kita tidak ingin memperpanjang ini ya, karena ini pembahasan khusus nanti ya tentang fikih muamalah. Baik. Ini hutang piutang. Baik, adapun hutang jual beli itu ada dua ya. Biasanya. Kalau ini biasanya riba fadl, kelebihan. Kalau ini ada dua. Riba fadl dan riba nasi'ah. Banyak orang paham tentang riba fadl, tapi banyak juga yang tidak paham tentang riba nasi'ah. Baik. Pertanyaan sebelum kita jelaskan ini. Seseorang yang dia punya mobil lama, sudah dia jual, baik, untuk mendapatkan mobil baru. Ya, akhirnya tukar tambah, riba atau bukan? Tukar tambah mobil. Ya, jadi mobil lama plus tambahan uang ditukar dengan mobil baru, riba atau bukan? Baik. Nah, ini yang kita ingin jelaskan sedikit. Kalau pian paham ini, insya Allah tahu yang mana yang riba dan mana bukan. Baik. Ada diistilahkan dalam fikih riba ini yang disebut dengan komoditas ribawi. Ya. Dan di dalam hadis itu disebutkan ada 6. Ya, yang mana kita akan bagi 2 kelompok. Pertama emas, ini kelompok pertama. Emas, perak. Ya. Turunannya apa? Uang. Ya, uang ini bisa rupiah misalnya, dolar, real. Baik. Kelompok kedua, Nabi SAW mengatakan tamar, kurma, gandum bur, gandum halus ya.
gandum kasar, barley, ya, garam. Turunannya beras dan semua makanan pokok yang bisa disimpan dan ditimbang. Baik, beras. Nah, beras nanti macam-macam nih. Ya, beras mayang. Ya, apa lagi berasnya? Siam. Ya, beras hirang dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Baik. Ada 3 kaidah di sini penting. Baik, apabila ini kaidah pertama, 2 benda yang sama ditukar, maka ada 2 syarat. Tunai sama, ya, sama kuantitas dan harus tunai. Contohnya apa? Emas dengan emas, 5 gram dengan 5 gram, ya. Dilihatnya kuantitas, tidak melihat kualitas. Sudah? Ya, jadi 5 gram harus 5 gram walaupun kualitasnya berbeda. Kalau mau kualitas yang rendah jual dulu, kalau hendak tukar tambah kan nggak boleh. Ya, pokoknya misalnya 5 gram lawas ditambah duit berapa ratus ribu ditukar dengan 5 gram hanyar. Ini nggak boleh. Karena tidak sama secara kuantitas. Baik, kalau mau emas yang lama dijual dulu, jadilah uang. Ya, baru tukar emas yang baru. Baik, jadi kalau sama-sama emas, sama-sama perak, harus tunai dan sama. Itu juga beras, barter. Beras mayang ditukar dengan beras siam. Sama-sama 1 gantang misalnya. Kada boleh ini 1 gantang, ini setengah gantang misalnya. Ya, dan harus tunai. Tunai maksudnya adalah tidak ada penundaan. Kita serahkan barangnya, kita ambil bayarannya. Emasnya diambil, emasnya bertukarannya juga diambil. Baik. Tukar uang 100 ribu dengan 50 ribuan 2. Ya, ini sering nih terjadi nih. Ya, kadang ambil 50 ribu dulu karena nggak ada 50 ribu yang lain. Karena 50 ribunya ini nggak boleh. Berarti kada tunai. Sama-sama uang 100 ribu dengan 100 ribu sama. Ya, cuman ada yang tertunda. Ini nggak boleh. Kalau mau berhutang aja sekalian. Kada usah tukar. Ya, baik. Nah, ini kalau sama bendanya. Kaidah kedua, beda bendanya tapi satu kelompok, maka tidak disyaratkan harus sama kuantitas, tapi disyaratkan tunai. Satu kelompok. Kita ingin tukar emas dengan uang rupiah, ya, berapapun harganya tidak masalah, tapi harus tunai. Sekarang emasnya dibayar duitnya, ada duitnya, ada emasnya. Kada boleh emas dulu baru uangnya menyusul misalnya, tidak boleh. Sudah? Enggak, sebentar ya. 3. Begitu juga ini nih, ya. Mau beli kurma dengan beras. Masuk kayak gitu. Tapi yang jelas harus tunai. Walaupun ini sekilo, ini 2 kilo tidak masalah. Baik. Yang ketiga, beda kelompok. Baik, mau beli uang ya. Mau beli kurma, boleh enggak kredit? Boleh, tidak masalah. Tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Bebas. Nggak ada aturan di sini. Mau kredit silakan, mau online silakan, tidak masalah. Baik. Kembali ke pertanyaan ulun tadi. Beli mobil, lama tambahan ditukar dengan mobil baru, boleh enggak? Kenapa boleh? Bukan termasuk komoditas ribawi.
Ya, jadi keluar dari ini bebas. Ya, mau tukar tambah, mau jual beli salam lah istilahnya, itu tidak masalah selama bukan termasuk komoditas ribawi. Baik, ini kita bukan fokus masalah riba, malah kita mau kisah Ismail alaihissalam. Ya, cuman kita sentil aja masalah ini. Ya. Baik, semoga ada kesempatan membahas khusus tentang fikih riba. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Wa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka kita memasuki kisah berikutnya berkaitan dengan Nabiullah Ismail alaihi salam, yaitu kisah penyembelihan Ismail. Dalam hadis panjang yang sebelumnya berkaitan tentang kunjungan Ibrahim kepada Ismail, yang mana Ibrahim bertemu dengan istri pertama Ismail yang kemudian disuruh diceraikan, kemudian bertemu dengan istri yang kedua disuruh untuk dipertahankan. Kemudian dalam hadis yang sama disebutkan tentang kisah pembangunan Ka'bah, ya. Nah, dalam hadis panjang tersebut ya, tidak disebutkan atau tidak disebutkan penjelasan mengenai penyembelihan Nabi Ismail. Ya, jadi hanya fokus kepada pembangunan Ka'bah. Nah, cuman para ulama menjelaskan bahwa selama ziarah Nabi Ibrahim ke Mekah, di tengah-tengah pertemuannya dengan Ismail terjadi peristiwa penyembelihan Ismail. Dan kisah penyembelihan Ismail ini disebutkan dalam surah As-Saffat, ya. Baik. Nah, jadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan sesuatu yang sangat beliau cintai. Ketika seorang anak telah dewasa dan orang tua sudah tua, dan anak ini siap melanjutkan pekerjaan ayahnya, ya, maka pada saat itulah ya puncak kecintaan seorang ayah kepada anak. Jadi ayah sudah tua dan anak sudah mulai dewasa, yang mana pada saat itu anak sudah bisa melanjutkan perjuangan orang tua. Maka pada saat itulah cinta seorang ayah kepada anaknya itu berada pada puncaknya. Namun pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra sematawayangnya tersebut. Ya, Ishak belum ada. Ya, kisah tentang Ishak ya nanti ada kisah tersendiri. Ya, ketika kita bercerita tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu sampai pada usia dewasa, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Jadi bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail, anak yang sudah dididik
untuk senantiasa taslim dengan perintah Allah. Anak yang memiliki kebaktian yang luar biasa kepada sang ayah. Apa jawabannya? Tanpa ragu dia mengatakan, "Ya abatif al ma tu'mar." Wahai ayahanda, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kemudian Ismail berjanji, "Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ya, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Maka disebutkan pada saat itu Ismail diperkirakan umur belasan. Sementara Ibrahim sudah berusia 100 tahunan. Ya. Jadi mulai lemah fisiknya Ibrahim, mulai bergantung dengan anaknya. Ya, maka itulah puncak kecintaan orang tua kepada anaknya. Namun Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Dan ini tentu saja ujian yang sangat berat. Ya, bahkan lebih berat daripada ujian ketika Ibrahim dilemparkan ke api. Ya, seringkali seorang ayah itu mencintai anaknya itu lebih daripada cinta dia kepada dirinya sendiri. Ya, maka Ibrahim ya menyampaikan mimpi dia, ya, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ya, jadi mimpinya sudah berlalu. Ya, tetapi Ibrahim menyampaikan inni ara, ya, aku melihat. Ara dalam bahasa Arab kan fi'il mudhari. Ya, mudhari itu sedang berlangsung atau akan datang. Padahal mimpinya sudah berlalu, ya. Maka seolah-olah ketika Ibrahim mengatakan hal ini kepada Ismail, seolah-olah beliau langsung melihat mimpinya pada saat itu. Baik. Maka ini menunjukkan bahwa mimpi Ibrahim itu benar-benar terjadi dan terasa kuat di benaknya Ibrahim. Maka langsung dia sampaikan kepada Ismail. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya derajat wahyu yang paling rendah bagi para nabi itu adalah mimpi. Ya, kan para ulama menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan wahyu. Yang paling rendah itu mimpi yang benar. Yang kedua, wahyu yang dilemparkan kepada malaikat kepada hati nabi. Ya, jadi wahyu yang dilemparkan malaikat ke hati nabi, ya, tanpa melihat malaikat tersebut. Ini tingkatan yang berikutnya. Jadi yang paling rendah mimpi. Yang berikutnya, ya, wahyu yang dilemparkan oleh malaikat ke dalam hati nabi dan nabi tersebut tidak melihat malaikat tersebut. Tingkatan berikutnya, malaikat menjelma menjadi seorang laki-laki lalu berbicara dengan nabi. Tingkatan berikutnya, wahyu datang seperti bunyi lonceng yang keras, dan disebutkan inilah yang paling berat, ya, ketika datang kepada Nabi dalam bentuk bunyi lonceng yang keras. Kemudian yang berikutnya, malaikat datang dalam bentuk aslinya, ya. Berikutnya Allah wahyukan langsung sementara Nabi di atas langit pada waktu malam Isra Mi'raj. Dan yang paling akhir, yang paling tinggi derajat wahyu itu adalah yang mana Nabi tersebut langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Allah langsung berbicara kepada Nabi tersebut. Ya, seperti Allah berbicara kepada Nabi Musa. Makanya Nabi Musa diberi gelar dengan apa? Kalimullah, ya. Orang yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi walaupun wahyu tersebut wahyu tersebut dalam bentuk wahyu yang paling rendah tingkatannya, ya, tetap itu disampaikan kepada Ismail. Baik. Artinya dengan hal itu tidak membuat Ibrahim ragu, ya, karena ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perintah ini kepada anaknya, ya, dia menyampaikannya dengan lembut. Fanzur madza tara, maka pikirkan bagaimana pendapatmu.
Baik. Supaya apa? Supaya Ismail menjalankan ketaatan dengan penuh kesadaran, bukan karena terpaksa. Baik. Kan yang namanya disembelih, ya. Kalau kita zaman sekarang ada yang disuruh seperti itu gimana, Mbak? Ya, dipaksa-paksa itu pun belum tentu mau. Ya. Sini Ismail alaihi salam, ya, atau Ibrahim menyampaikan hal ini dengan penuh kelembutan kepada Ismail, supaya ketika Ismail menerima bukan dengan paksaan. Baik, dan dengan itu juga Ismail akan memperoleh pahala yang besar. Tetapi ternyata, ya, jawaban Ismail itu luar biasa. Kesabaran dia menerima perintah ini pun luar biasa. Yang mana dia mengatakan, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, dan engkau insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini luar biasa. Baik. Nah, disebabkan karena sikap iman yang luar biasa dari Ibrahim alaihi salam, ya, yang mana mendahulukan cintanya kepada Allah daripada kepada anaknya, maka inilah yang menyebabkan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah atau Khalilur Rahman. Baik. Dan ini, ya, predikat Khalilullah tidaklah diberikan kepada nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya ada 2 nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah. Baik. Nah, jadi seorang hamba terkadang diuji dengan hal-hal duniawi yang sangat dicintai, ya. Apakah itu terkait istri, anak, mobil, rumah, dan seterusnya. Baik. Nah, ujian-ujian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kecintaan hamba kepada Allah itu lebih besar daripada cinta dia kepada tadi hal yang bersifat duniawi tadi. Jadi ketika Allah menguji kita, ya, dengan hal-hal yang kita cintai, itu sebenarnya Allah ingin menguji kita mana yang lebih kita cintai. Ya, apakah kita lebih cinta kepada Allah ataukah cinta kita kepada hal-hal yang sifatnya duniawi tadi. Baik. Nah, disebutkan ketika Nabi Ibrahim mendatangi lokasi manasik untuk menunaikan perintah Allah dalam mimpinya, menyembelih Ismail, tiba-tiba setan muncul menghadang Ibrahim seraya menggoda, ya. Dan waktu itu kejadiannya di Jamrah Aqabah, ya, orang melempar jumrah, ya. Dan kisahnya itu disampaikan oleh Ibnu Abbas dengan sanad yang marfu. Beliau mengatakan ketika Ibrahim, kekasih Allah, tiba di tempat manasik, maksudnya tempat ibadah haji, setan menghadangnya di dekat Jamrah Aqabah. Maka Nabi Ibrahim pun melemparnya dengan 7 kerikil hingga setan tenggelam ke bumi. Kemudian lalu setan menggodanya lagi di jamrah yang kedua. Maka Nabi Ibrahim pun melemparnya dengan 7 kerikil hingga hilang ditelan bumi. Lalu setan muncul dan menggoda beliau di jamrah yang ketiga. Maka Nabi Ibrahim pun melemparnya dengan 7. Baik, maka dengan adanya peristiwa ini, yaitu ketika setan menggoda Ibrahim, kemudian Ibrahim melemparinya dengan batu sebanyak 7 kali, maka adanya syariat melempar jumrah, ya. Baik, dan itu dilakukan di ayyamut tasyrik ketika seorang mabit di Mina, ya, hari 11, 12, 13. Gawiannya apa? Cuma ini melempar jumlah tiap hari. Ya, 7 kali, 7 kali, 7 kali. Jadi 21 biji, ya. Baik, tapi ingat jangan berlebihan juga ketika melempar jumrah. Ya, sebagian orang sampai kencang-kencang mantul. Kan ada dindingnya sekarang kan, ya. Mantul ke orang, ya. Ada juga yang ngelempar pakai sendal.
Ya, karena ada setan katanya di situ kan. Ya, jadi ada sampai berhimat benar kayak itu. Nah, dan itu tentunya menyelisihi sunnah dalam melempar jumrah. Ya, yang namanya melempar jumrah itu yang penting apa namanya batunya itu masuk ya ke lingkarannya itu. Kalau mantul maka ini nggak sah lempar jumrahnya, apalagi pakai sendal dan seterusnya. Baik, dan kita melihat hal-hal yang aneh ketika orang melempar jumrah ya, karena ada anggapan ada setan di situ. Baik. Maka ini adalah ketika melempar jumrah ini dalam bentuk mencontoh perbuatan Ibrahim alaihi salam. Baik. Kemudian disebutkan di tempat itulah atau di sekitar situlah Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Pelipis itu mana, Pak? Bagian sini ya. Gini ya. Berarti Ibrahim tuh Ismail tuh dibaringkan dalam keadaan wajahnya itu ke bawah, bukan ke atas. Tujuannya apa? Ya, supaya Ibrahim tidak melihat matanya Ismail ketika disembelih. Karena khawatir kalau dia melihat bagaimana matanya Ismail, mungkin kesakitan dan seterusnya, menyebabkan Ibrahim tidak tega. Maka sengaja dihadapkan agak tengkurap gitu. Baik. Jadi ditempatkan disitulah Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Nah, disebutkan Ismail ketika itu memakai jubah putih dan berkata, "Wahai ayahanda, tidak ada kain untuk mengkafankanku kecuali baju ini, maka bukalah bajuku ini agar engkau dapat mengafankanku dengannya." Jadi benar-benar siap sudah Ismail. Baik, maka disebutkan ketika Ibrahim mulai membuka baju Ismail ya, dan sudah mulai ingin menyembelihnya, maka beliau pun dipanggil dari arah belakang, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Maka Nabi Ibrahim pun menengok ke belakang. Tiba-tiba ada seekor domba putih bertanduk dan lebar matanya. Baik, nah artinya digantikan dengan itu, tidak jadi disembelih Ismail. Baik. Kemudian disebutkan ada proses penyembelihan yang lebih rinci. Allah menyebutkan dalam surah As-Saffat ayat 103, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Jadi Allah memuji mereka berdua dalam ayat ini. Nah, tadi Ibrahim sengaja memberikan Ismail di atas pelipisnya agar ia tidak melihat wajah anaknya. Ya, yang kesakitan mungkin ketika disembelih, yang khawatir akan mundur dari ujian ini. Baik, supaya juga Ismail tidak melihat tajamnya pisau yang akan digunakan untuk menyembelih. Baik, jadi benar-benar agar anak tersebut benar-benar pasrah ketika disembelih. Baik, dalam kondisi seperti ini ya, ternyata Ismail juga memikirkan perasaan ibunya nanti. Ya kan, ibunya nanti pasti akan sedih. Nah, ternyata disebutkan dalam riwayat-riwayat ya bahwasanya Ismail juga menjaga perasaan ibunya dan dia mengatakan kepada ayahnya, mengatakan, "Ya abati ishdud ribati fiyya kaila at-tarib." Ini dalam proses penyembelihan. "Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku supaya aku tidak bergerak." Disuruh diikat. Kemudian kata Ismail, "Waqfuf anni siyabaka la yantadih 'alaiha syai' min dami fatarahu ummi fatahzan." Dan sing-singkanlah pakaianmu agar tidak terkena darahku, yang akan menyebabkan ibuku nanti bersedih ketika melihatnya. Ya, jadi menjaga perasaan ibunya nanti. Jadi sing-singkan bajumu supaya tidak terkena darahku. Yang mana kalau terkena darahku nanti ibuku melihat dan dia akan sedih. Kemudian wastahid syafrataka wa asri imraraha al halqi liyakuna ahwana fa innal mauta syadid. Dan pertajamlah pisaumu
dan cepatlah irisannya di leherku agar lebih ringan bagiku, karena sesungguhnya kematian itu adalah perkara yang berat. Wa qara ala ummi salami, ya, dan sampaikanlah salam kepada ibuku. Ya, bayangkan. Wa in ra'aita an tarudda qamisi ala ummi faf'al fa in asa ayyakuna aslallaha anni. Dan apabila engkau berpendapat untuk mengembalikan bajuku kepada ibuku, maka lakukanlah. Semoga itu akan menjadi hiburan baginya atas kehilanganku. Maka dari sini, ya, Ismail selain ya sikap pasrah beliau juga terkenal anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ya, kepada ayahnya, ya, dia langsung menerima, ya, ketika ayahnya ingin menyembelihnya. Dengan ibunya, dia perhatikan perasaan ibunya, bagaimana nanti nasib ibunya ketika dia disembelih. Itulah Ismail alaihi salam. Baik, maka ketika sudah siap menyembelih, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, inna kadzalika najzil muhsinin. Ya, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya, wahai Ibrahim, angkat tanganmu. Ya, artinya enggak jadi disembelih. Hentikan penyembelihan itu. Sesungguhnya engkau telah menjalankan perintah dalam mimpimu, dan aku tidak perlu darah anakmu. Ya, aku tidak perlu dengan darah anakmu. Inna hadzalah wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Akhirnya Allah pun menurunkan tebusannya, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Baik. Nah, itu adalah kisah bagaimana proses penyembelihan Ismail. Baik. Sebenarnya berkaitan tentang siapakah yang disembelih atau yang ingin disembelih itu, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, Islam mengenai siapa sebenarnya yang disembelih. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, umumnya atau kebanyakan mereka berkeyakinan bahwa yang ingin disembelih itu Ishak, bukan Ismail. Ya, seolah-olah mereka mengingkari, ya, keberadaan Ismail, karena kan sambungannya nanti ke Nabi kita Muhammad. Ya, jadi maksud mereka yang disembelih di sini adalah Ishak, bukan Ismail. Nah, bagaimana dengan orang Muslim atau ulama Muslim? Ternyata mereka juga berbeda pendapat. Ya, sebagian mereka, ya, berpendapat bahwasanya yang disembelih adalah Ismail, dan ini jumhur ulama menyatakan yang disembelih adalah Ismail. Dan ada sebagian para ulama yang menyatakan bahwasanya yang disembelih adalah atau yang ingin disembelih adalah Ishak. Ya. Tapi wallahu alam pendapat yang lebih kuat adalah Ismail. Dengan dalih, ya, pertama Allah menyebutkan nama Ismail dibandingkan Ishak dalam surah As-Saffat. Ya, jadi sebelumnya, jadi dalam ayat-ayat dalam surah As-Saffat yang disebutkan Ismail dulu baru Ishak, ya. Kemudian juga bukankah yang Ismail itu yang dibawa, ya, bersama Hajar ke Mekah? Ini kan peristiwanya di Mekah. Sementara Ishak di mana? Ya, pertama belum ada, ya, dan kalaupun ada dia di mana? Di Palestina, bukan di Mekah. Baik, dan juga sebelumnya Nabi Ibrahim mendapatkan kabar gembira bahwasanya beliau akan dikaruniai Ishak, dan setelah itu akan lahir dari Ishak Yakub. Kalau ternyata Ishak bakal disembelih, maka Ibrahim bisa protes, bukankah engkau ya Allah memberi kabar gembira akan datangnya Ishak kemudian Yakub? Kalau ternyata Ishak disembelih, nggak mungkin ada Yakub. Ya, maka hal-hal ini menunjukkan bahwasanya yang disembelih atau yang akan disembelih adalah Ismail. Baik. Nah, ada beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari kisah penyembelihan ini. Baik, pertama pentingnya berdoa untuk anak yang soleh. Betapa banyak doa-doa Nabi Ibrahim untuk siapa?
untuk Ismail. Ya, itu ketika beliau meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah. Baik, kemudian juga berdoa itu hanya untuk Allah. Ya, Nabi Ibrahim seorang nabi, ya, beliau tetap berdoa kepada Allah. Ya, adapun memalingkan doa kepada selain Allah itu termasuk kesyirikan. Kemudian pentingnya musyawarah antara ayah dan anak, apalagi dalam perkara yang besar. Ya, di sini Ibrahim mengajak musyawarah Ismail. Ya. Kemudian juga semakin kuat iman seseorang, maka bala atau ujiannya pun akan semakin berat. Semakin kuat iman seseorang, semakin berat ujiannya. Makanya Nabi SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summa salihun, lalu orang-orang soleh. Summal amsal fal amsal, kemudian semisalnya dan semisalnya. Baik, maka ketika seseorang diuji dengan berbagai macam ujian, ya, maka itu bisa jadi tanda akan kuatnya imannya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menguji seorang hamba, ya, yang mana Allah mengetahui bahasanya hamba tersebut mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Ketika iman lemah, ya, maka diringankan juga ujiannya. Maka semakin kuat iman seseorang, maka semakin berat juga ujiannya. Kemudian solusi di balik ujian, ya. Jadi besar dan beratnya ujian yang dihadapi seseorang, ya, pasti akan ada jalan keluar. Ya, seperti tadi ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, di akhir, di puncaknya ternyata Allah beri jalan keluar. Akhirnya tidak disembelih. Ya, Allah cuma ingin melihat bagaimana iman kedua hambanya ini, Ibrahim dan Ismail. Kemudian sikap Ismail dalam menghadapi perintah, ya, yaitu dengan sikap taslim tadi dan penuh dengan kesabaran, ya, dan dia berjanji akan termasuk orang-orang yang sabar. Ya, walaupun dia tetap mengatakan insya Allah, karena beliau juga tidak pede dengan keimanan beliau. Baik, tetapi ya, ini menunjukkan juga akan tawakal yang besar dari Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah inilah diantara beberapa faidah yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Ismail alaihi salam. Baik, dengan ini selesai pembahasan kisah Nabi Ismail. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki kisah Nabi berikutnya, yaitu kisah Nabi Lut alaihi salam. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Insyaallah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.